adalah kisah tentang seorang nabi kedua setelah Adam alaihissalam yang jarang diceritakan. Kita bukan menceritakan tentang kisah Nabi Idris karena ternyata masa di antara Nabi Adam dan Nabi Idris ada seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah anak kesayangan dari Nabi Adam alaihissalam dan merupakan guru dari Nabi Idris alaihissalam. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Syed alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk memperbanyak anak keturunannya dengan cara menikahkan antara anak kembar yang satu dengan anak kembar yang lain. Karena saat itu, Nabi Adam dan istrinya Hawa dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 40 anak yang semuanya kembar laki-laki dan perempuan. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya anak pertama mereka adalah Qabil. Ada pula yang beranggapan anak pertamanya adalah Habil. Ketika Nabi Adam baru memiliki 4 anak kembar, yaitu Qabil dan kembarannya yang berjenis kelamin perempuan, dan Habil beserta kembarannya yang juga berjenis kelamin perempuan. Jadi artinya, waktu itu Nabi Adam baru memiliki 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Adam untuk menikahkan silang di antara keempat anaknya tersebut. Qabil dinikahkan dengan kembarannya Habil. Begitu juga dengan Habil dinikahkan dengan kembarannya Qabil. Tapi masalahnya teman-teman, ketika itu Qabil tak mau dinikahkan dengan kembarannya Habil. Kembarannya Qabil ini lebih cantik dibandingkan dengan kembarannya Habil. Bingung ya teman-teman? Intinya, waktu itu Qabil ini tidak mau dinikahkan dengan adik kembarannya Habil. Qabil ini pengennya dinikahkan dengan adik kembarnya, karena dinilai adiknya Qabil ini lebih cantik. Logikanya, ada 2 anak kembar yang lahir laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka berdua dinikahkan ketika dewasa. Nah, Qabil mau yang seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan supaya mereka dinikahkan silang. Di peristiwa inilah syaitan menggoda Qabil supaya tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika itu, syaitan dan iblis tak sanggup dan telah putus asa untuk menggoda Adam dan Hawa. Makanya mereka menggoda anak keturunannya Adam, yaitu si Qabil ini. Ketika itu, syaitan berbisik kepada Qabil, "Hai Qabil, jangan engkau terima syariat itu, karena engkau akan mendapatkan yang buruk rupa dan akan meninggalkan yang cantik rupa." Dari hasutan inilah, akhirnya Qabil menolak. Ketika Adam mengetahui Qabil tak mau mengikuti perintahnya, Nabi Adam pun memberikan syarat kepada Qabil dan Habil. Mereka berdua ketika itu disuruh untuk berkurban. Barang siapa yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berhak mengambil pasangannya. Akhirnya, Qabil dan Habil pun mulai mencari sesuatu untuk dikurbankan. Di dalam sebuah riwayat, ketika itu Qabil berkurban dengan buah-buahan, sementara Habil berkurban dengan kambing yang sehat dan besar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban berupa hewan ternak yang dibawakan oleh Habil. Sementara itu, kurban dari Qabil ditolak. Selain itu juga, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala terima kurban Habil dan tolak kurban dari Qabil? Karena Habil berkurban dengan hati yang ikhlas, sementara Qabil berkurban didasari dengan rasa hasad. Teman-temanku seiman, sesuai dengan perjanjian, karena Habil berhasil diterima kurbannya, maka dia berhak untuk menikahi kembarannya Qabil. Tapi karena Qabil juga dari awal sudah hasad, kemudian setelah itu datang pula iblis dengan memanas-manasi Qabil untuk membunuh Habil, dan supaya Qabil bisa menikahi kembarannya yang cantik itu. Akhirnya pada suatu hari, Qabil membunuh Habil.
Dan inilah pembunuhan pertama sepanjang sejarah umat manusia yang terjadi di atas muka bumi ini yang dilakukan oleh putra dari Nabi Adam dan Hawa. Setelah Qabil membunuh Habil, Qabil pun mengambil kembarannya dan berpisah dari pemukiman atau tempat tinggal ayahnya yang ketika itu Nabi Adam dan anak-anaknya ini memilih untuk tinggal di sebuah pegunungan. Qabil dan kembarannya ini pun pergi dari pegunungan itu. Mereka turun gunung dan membuat sebuah tempat tinggal di suatu lembah. Yang lokasi itu berada tak jauh dari tempat tinggal Nabi Adam dan kelompoknya. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, beberapa tahun setelahnya, Qabil dan kembarannya ini pun memiliki keturunan. Mereka beranak pinak di lembah tersebut. Begitu juga dengan kelompoknya Nabi Adam yang berada di atas gunung. Akhirnya, ketika itu muncul dua perkampungan. Yang satu, Nabi Adam dan kelompoknya di atas gunung. Yang satu lagi, Qabil dan anak-anaknya di kaki gunung. Selama kematian Habil, Nabi Adam sangat sedih dan menyesal. Karena Habil adalah anaknya yang paling soleh. Yang ketika itu Habil ini mewarisi akhlak dari Nabi Adam alaihissalam. Bahkan teman-teman, selama setahun pasca terbunuhnya Habil, selama itu pula Nabi Adam tidak pernah tertawa dan sampai-sampai tidak bergaul dengan istrinya Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat." Tak hanya itu teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan isyarat ataupun tanda-tanda mengenai lahirnya anak pengganti Habil ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tanda-tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak kembar seperti biasanya. Apabila anak itu telah lahir, maka namailah dia dengan Syith. Dan pada suatu hari, Hawa melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak memiliki kembaran seperti biasanya. Maka Adam pun memberi nama anak itu dengan nama Syith, yang memiliki arti anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut buku yang berjudul Akhlak Para Nabi, Nabi Syith lahir 5 tahun setelah terbunuhnya Habil, yaitu sekitar 235 tahun setelah Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Beliau dilahirkan ketika Nabi Adam berusia 930 tahun. Nabi Syith diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Sedari kecil, Nabi Syith ini dididik Nabi Adam betul-betul dengan didikan agama. Karena Adam tahu bahwasanya Syith akan menjadi nabi, makanya Syith dididik dengan sebaik mungkin oleh Adam. Dan Adam sangat menyayangi Syith dibanding anak-anak lainnya. Ternyata benar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, semenjak Nabi Syith lahir, kesedihan Nabi Adam karena kematian Qabil pun perlahan-lahan hilang. Take it, baby, baby, take it, baby.